Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita boleh ada dalam rumah Tuhan pada saat ini. Mari jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita sama-sama memuji dan muliakan Tuhan. Kita datang ke bait-Nya dengan hati yang penuh syukur. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Pujian kita yang kedua, berkenan bagimu. Dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi
ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Tuliskan hatiku dengan kasih-Mu. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bentuk hatiku selalu jatuh menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu jatuh menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, pulihkan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh, membawa setiap hati kita, setiap diri kita untuk datang kepada kehadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan, agar kehidupan kita boleh berkenan kepada Tuhan, agar penyembahan kita pada pagi hari ini boleh layak di hadapan-Nya. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 187, ke tempat yang lebih tinggi, jemaat dipersilakan berdiri. Tempat yang tertinggilah napatiku, merindulah waktu berjalan cintaku. Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan angkatkan jiwaku.
tinggi. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Ke tempat tertinggi hati kami merindu. Rindu untuk mempersekutukan hidup kami dengan Tuhan. Karena itu, bawalah kami bersama terhubung dengan Tuhan di dalam persekutuan hari ini. Sungguh menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan jamahan Tuhan atas kehidupan kami. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, ibadah kami jadi dalam pertolongan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan kita duduk kembali. Harap Bakti, nyanyian kemenangan iman nomor 119. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhan ku beri. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhan ku beri. Kalau kita turut, pasti kita luput dan segala yang harap bakti. Lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Tiada bayang bangkit, tiada awan langit yang bercahayalah matahari. Tiada bimbang takut, tiada pun bersungut bagi orang yang harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Tiada nyata sekalian saudara. Tiada nyata sekalian, berkat suka Tuhan, sampai kita serahkan diri. Jiwa harta sekalian, atas mesra Tuhan, dan tetap dalam harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Martina Melisapa STH. Kita naikkan pujian, ku percaya janjimu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat kau tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Kau pertolonganku, tempat harapanku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Kau selalu setia dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan,
setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah kami di tempat yang maha tinggi. Besar cinta kasih-Mu dan kuasa-Mu nyata di hidup kami. Kasih-Mu yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Kasih-Mu yang ada menjaga, melindungi, memelihara dan menyertai kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana ada hingga pada saat ini. Kuasa-Mu yang memerdekakan kami menjalani hidup, untuk kami dapat mempermuliakan-Mu. Kuasa-Mu yang memberi kami kemenangan, untuk dapat persembahkan hidup ini, dapat berkumpul pagi hari ini memuliakan Tuhan. Kuasa yang telah memulihkan kehidupan kami, kuasa yang menyembuhkan hati kami. Kami sangat berbangga di dalam Tuhan atas kasih dan kuasa yang sempurna yang telah dikerjakan di dalam diri kami dan telah menjadi milik kami bersama-sama. Hanya oleh anugerah Tuhan telah menolong memampukan kami semua umat-Mu. Di dalam menjalani hidup anugerah Tuhan sepanjang 1 minggu telah terlewati. Menjalani peran masing-masing di dalam rumah tangga, baik sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga pun anak-anak. Di dalam mengemban tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan. Umat Tuhan yang ada di sekitar kota Samarinda pun di luar kota, baik yang sementara berkarya di laut pun di darat. Terima kasih atas campur tangan Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan. Dituntun di dalam pimpinan roh untuk dapat menjalani aktivitas, tetap mengandalkan Tuhan, hidup takut kepada Tuhan. Kami meyakini bahwa bekerja dengan mencari perkenanan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bekerja melakukan bagian Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami diizinkan menikmati berkat Tuhan atau bagian Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kecukupan yang Tuhan selalu nyatakan, dan sungguh berbangga untuk iman, percaya, dan keselamatan yang telah kami nikmati, kami miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuntunlah oleh pimpinan roh-Mu untuk menjalani hidup ini kami dapat memelihara iman sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Sungguh menyadari kerapuhan kami sebagai manusia, keterbatasan kami dalam pikiran, perkataan, tingkah laku. Namun kami datang menyerahkan seantero hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah dikuasai oleh roh Tuhan, agar dituntun untuk kami dapat hidup tepat dan sesuai dengan kehendak, peraturan, perintah dan ketetapan Tuhan di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ketika Tuhan mengaruniakan kesempatan, kami boleh menyaksikan iman kami bagi orang lain. Kami dapat bercerita tentang perbuatan besar Tuhan di hidup kami. Kami dapat menyampaikan tentang karya indah Tuhan yang terjadi di hidup kami bagi orang-orang di sekitar kami. Melalui bukti kasih pelayanan, dalam pergaulan, melalui perkataan, melalui tingkah laku, perilaku kehidupan. Terima kasih Tuhan, bahwa 1 minggu ini telah terlewati hanya karena anugerah Tuhan. Beberapa jemaat Tuhan diizinkan untuk dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Semua karena kebaikan-Mu. Bahkan yang oleh izin Tuhan memperkenankan menikmati anugerah pertambahan umur di dalam minggu yang telah kami jalani ini. Bersyukur kepada Tuhan bersama dengan umat Tuhan hamba-Mu, Ibu Kristina Padang, Ibu Maria Parenta,
anak kekasih Argia Giovanno Tulak Palinggi, anak kekasih Atali Grisela Padang, dan Bapak Sabu Joni Kulu. Bahwa hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, mengaruniakan anugerah pertambahan umur dinikmati, meyakini janji perlindungan dan penyertaan Tuhan terus berlaku atas kehidupan anak-anak-Mu, menapaki tahun ke depan yang Tuhan karuniakan. Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkat baru, kekuatan kesehatan yang baru, menjalani kehidupan pribadi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di tengah perjuangan pertumbuhan, dan juga di dalam pendidikan. Kiranya berkat-berkat dan kemurahan Tuhan yang tersedia akan dinikmati oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan menolong saudara kami Samri di tanggal 23 Januari kemarin dalam suatu kegiatan terkait dengan pekerjaan. Dapat berangkat ke Cina, peliharakan, lindungi. Dan ketika kembali dari sana, Tuhan pun yang akan menyertai. Bersama dengan keluarga Bapak Lewi Pabenteng, Tuhan sudah menolong. Boleh kembali ke Samarinda. Diberkati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Tangan kasih-Mu menjangkau untuk dapat membawa kembali hidup mencari Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Walau sekarang berada di Grogot, Tuhan Engkau menjaga, dan keluarga yang dalam kondisi tubuh lemah, Tuhan Engkau jamah. Ketika ada jemaat Tuhan yang dalam minggu ke depan akan kembali ke tempat pekerjaan, Bapak Paulus Sake, dan mungkin ada jemaat Tuhan yang lain, bukakan jalan, lindungi dan peliharakan. Saudara Leo dalam perjalanan kembali ke tempat pekerjaan hari ini, Tuhan lindungi, tibahkan penuh selamat. Mampukan Tuhan, peliharakan dalam segala aktivitas yang dijalani ke depan. Pun anak kekasih Frans Marensa yang hari ini akan berencana ke Jawa Barat untuk suatu training dalam kerja yang Tuhan karuniakan. Buka jalan sehingga dapat melalui setiap rencana-rencana. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan, bahwa di sana Tuhan melindungi sampai kembali pun dalam anugerah Tuhan. Kepada Tuhan pagi hari ini, hamba datang mendoakan umat Tuhan diberkati dalam kehidupan pengiringan akan Tuhan. Pribadi lepas pribadi menjalani dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan karuniakan, sehingga menjalani hidup beriman yang benar. Makin hari makin mengasihi Tuhan, makin hari semakin diterangi oleh Tuhan, makin hari makin mengenal Tuhan lebih dalam. Dan di kesempatan hidup yang Tuhan beri, dipakai dengan seksama, dengan bijak mempersiapkan diri untuk kelak Tuhan jemput menjadi mempelainya Kristus yang sungguh siap sedia dijemput untuk menikmati kekekalan bersama dengan Bapa. Diberkatilah di dalam pekerjaan masing-masing. Diberkati di dalam berbagai rencana-rencana ke depan. Tuhan menolong. Bahkan kami berdoa untuk rencana persidangan majelis jemaat ke depan, menyusun rancangan program pelayanan di sepanjang tahun 2026. Tuhan memberkati, membukakan jalan. Pengurus intragerejawi, majelis gereja, Tuhan memberkati bergandeng tangan bersama. Gembala penatua diaken bermitra untuk dapat menata pelayanan dengan hati seperti hati-Mu Yesus, dengan mata seperti mata-Mu Yesus, yang sungguh fokus dan melihat kepada jiwa yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Diberkatilah umat Tuhan di setiap perjuangan kehidupan dalam pergumulan masing-masing. Beberapa yang dalam keadaan tubuh lemah, jamahan Tuhan dinyatakan bagi saudara kami Selpi, orang tua Pak Martin Luther. Mungkin masih ada jemaat Tuhan yang lain dalam kondisi tubuh yang lemah. Orang tua kami masing-masing yang berada di kampung halaman tengah menjalani masa tua, di tengah gumul sakit yang mereka juga hadapi.
Tuhan kuatkan iman, pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa ketika Tuhan mengizinkan harus menghadapi pergumulan sakit dalam penderitaan ini, kiranya mereka setia dalam iman sampai akhir, memahami bahwa penderitaan yang dialami di dunia ini hanya sementara, dan ketika kuat dalam iman akan memperoleh mahkota kehidupan bersama dengan Allah menikmatinya. Ketika Tuhan dalam rencana indah akan memberikan pemulihan, kami percaya sangat mungkin tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kiranya diberikan hati yang terus berharap dan berserah, menanti waktu yang tepat dan dalam tindakan Tuhan yang tepat. Pergumulan-pergumulan yang lain di dalam rumah tangga, mungkin menghadapi pergumulan dengan pasangan hidup, menghadapi pergumulan dengan anak-anak atau dengan pekerjaan, pergumulan yang sedang menanti hadirnya keturunan di tengah keluarga, yang merindukan pasangan hidup yang sementara bergumul mencari pekerjaan, yang merindukan bangunan rumah tinggal pun yang sementara membangun. Tuhan, Engkau hadir di tengah setiap pergumulan umat-Mu, dan kami meyakini bahwa Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang telah menyediakan. Kiranya kami ditemukan memiliki kesiapan untuk dapat menerima persediaan-persediaan Tuhan. Orang tua kami jemaat-Mu yang tengah menjalani masa lanjut usia, Ibu Yulia Mamahit, Ibu Yuliana Panggoa, Ibu Kristina Saleng, Ibu Marta Kendek, Ibu Sri Pitajeng, juga Kai Leo. Kuatkanlah mereka di dalam iman, teguhkanlah ya Tuhan, jalani hari hidup dilimpahi sukacita, tetap setia mengiring Tuhan hingga akhir. Demikian pun ya Allah, mendukung di dalam doa anak-anak kami di tengah pertumbuhan masing-masing. Berkat kasih-Mu Tuhan limpah untuk mengaruniakan hikmat akal budi seiring dengan pertumbuhan mereka, bertumbuh secara fisik, mental, dan rohani. Bahwa kelak anak-anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami umat-Mu akan menjadi keturunan ilahi yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan sampai akhir kehidupan mereka. Kami meyakini bahwa masa depan indah Tuhan telah siapkan bagi mereka. Tuntun dan bimbinglah ya Tuhan, agar hidup di jalan-Mu. Terkhusus yang sedang menjalani masa muda, kiranya diberi kepekaan untuk dapat menjalani hidup sesuai kehendak dan kemauan Tuhan. Tidak hidup menurut kemauan dan kehendak diri sendiri. Kiranya dapat menjaga diri dengan baik. Tatkala hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kami meyakini yang mereka harapkan akan menghampiri mereka. Kepada Tuhan pagi hari ini, mendoakan rencana rapat persekutuan intragerejawi kaum pria dan kaum wanita. Hari ini Tuhan Engkau bukakan jalan. Terima kasih ya Allah, kepadamu di kesempatan ini, mendukung pergumulan kami bersama, penyelesaian pastori dan pembangunan berlanjut untuk gedung gereja. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Para penatua diaken diberkati oleh Tuhan dalam menjalani panggilan yang Tuhan karuniakan. Kiranya memiliki kerelaan hati, ketulusan yang benar di hadapan Tuhan, setia melayani hingga akhir. Panitia pembangunan diberkati Tuhan, di hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, hikmat ditambah-tambahkan, dan keterbebanan Tuhan terus karuniakan di dalam pelayanan yang Tuhan karuniakan melalui pembangunan. Kinerja yang baik bersama dengan seluruh anggota jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bersinergitas untuk kemajuan pelayanan pembangunan yang Tuhan karuniakan bagi kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Mengingat saudara-saudara kami yang dalam penderitaan, mereka dianiaya karena iman mereka, atau mungkin penderitaan karena bencana alam, situasi apapun yang tidak berpihak yang sedang mereka alami saat ini. Tuhan tolong, Tuhan Engkau pedulikan mereka. Bahkan mereka yang dalam kekurangan, kami meyakini Tuhan punya cara untuk mencukupkan yang diperlu.
Dan Tuhan bukakan jalan, beri kesempatan kami dapat juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini bersatu hati kami berdoa. Jemaat Tuhan yang tidak ada bersama dengan kami dalam persekutuan hari ini, ketika mereka dalam keadaan hati yang gundah gulana, Tuhan mengasihi. Bahkan ketika mereka hanya sengaja menjauhkan diri dari persekutuan, Tuhan sendiri yang melihat isi hati kedalaman pikiran umat-umat Tuhan. Apa yang membelenggu, apa yang mengikat mereka untuk menjauh dari persekutuan bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kami meyakini kuasa Tuhan yang tak terbatas sanggup melepaskan ikatan yang membelenggu. Kuasa kasih Tuhan sanggup memberikan pemulihan hati, pikiran untuk ke depan, akan dibangkitkan dari keterpurukan, kembali untuk dapat membawa diri bersama-sama menjalani tripanggilan gereja untuk hidup bersama-sama, bersaksi, bersekutu dan melayani Tuhan. Diberkati guru-guru sekolah minggu, panggilan pelayanan yang Tuhan karuniakan, setia diemban sampai akhir kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Bangsa negara kami Tuhan memberkati. Pemerintah yang ada di tingkat pusat sampai tingkat pemerintah di tempat di mana kami berada, Tuhan menolong. Sekolah-sekolah teologi menjadi wadah pendidikan, pembentukan karakter bagi setiap pribadi yang rindu memberi diri untuk melayani Tuhan. Diberkati semua dosen mahasiswa, menunaikan tanggung jawab proses belajar mengajar, akademik. Tuhan Engkau menolong memampukan, semuanya boleh dijalani, dan kelak hamba-hamba Tuhan akan keluar memberi diri untuk dapat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuntun pelihara kehidupan kami bersama. Umat-Mu menapaki hidup 1 minggu ke depan. Kawal di setiap perjalanan kehidupan kemana melangkah Tuhan menjaga. Di setiap hal yang dilakukan Tuhan bimbing melakukan hal yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Jaga hati untuk tetap hidup di dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Diberikan pikiran yang terus dicerahkan oleh Roh Kudus, sehingga setiap hari dijalani kehidupan kami umat-umat Tuhan ditemui berharga di mata Tuhan. Firman-Mu sebentar akan diperdengarkan bagi kami. Roh Kudus menguasai hati kami dapat dipuaskan dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Sempurnakan doa kami, mengampuni salah dosa kami, jadilah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diberi kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ingin menyampaikan puji-pujiannya. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan. Kita akan diisi kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yerahmel Bulung STH. Mari jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita naikkan pujian, manis kau dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa disenangkan bahwa hidup kami senantiasa manis dalam pemandangan-Mu, manis untuk Tuhan dengarkan, untuk tiap puji-pujian, pemuliaan, bahkan hidup kami yang senantiasa menyukakan serta menyenangkan Tuhan, akan senantiasa menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan selalu. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami akan baca firman-Mu, berkenanlah untuk memberkati kami, dan biarlah kiranya firman kebenaran yang kami renungkan akan menuntun kami untuk hidup lebih berkenan, lebih layak untuk menyukakan Tuhan saja di sepanjang hidup yang Tuhan beri kepada kami sampai pada hari ini, bahkan untuk waktu-waktu ke depan. Kami mohon berkat-Mu Bapa, baik bagi hamba-Mu juga, bagi tiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, shalom. Puji Tuhan. Iya, sejak dari sebelum jam 9 tadi, memang matahari sudah sangat tinggi, sangat menyengat.
Tapi saya berharap ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus memuliakan Tuhan di sepanjang hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bersama melihat bagian firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari Yohanes untuk pasal yang ke-9, untuk ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Sebenarnya satu perikop itu menjadi bagian kita, tetapi saya mengajak kita lebih fokus kepada ayat yang ketiga saja dan ayatnya yang keempat. Kalau sudah menemukan bagian itu, mari perhatikan Alkitabnya masing-masing dan saya membaca bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Bagian ini merupakan, perikop ini merupakan bagian yang pernah saya bicarakan ke kita lewat perenungan firman. Tetapi dari sisi dan sudut pandang yang berbeda. Di kesempatan kita berada di awal-awal tahun ini, sebelum kita lebih jauh untuk menapak dan menjalaninya, saya ingin ajak kita fokus kepada ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Dan satu tema penting yang menjadi konsentrasi perenungan kita, yakni bekerja selagi masih siang. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bekerja selagi masih siang. Amin. Pak, Bu, kalau pertanyaannya begini. Misal nih, kita dapat bocoran bahwa hidup kita nggak lama lagi. Amit-amit, semoga nggak seperti itu. Tapi misal, ini pengandaian saja. Waktu kita tinggal 1 hari. Limit yang Tuhan beri hanya tinggal besok. Pertanyaannya adalah, hal baik apa yang kita pikir yang akan kita lakukan di kesempatan 1 hari yang Tuhan masih beri ke kita, kalau seandainya itu terjadi? Kira-kira, ya memang tidak usah jawab ke saya, tapi biarlah ini menjadi retorika, pertanyaan yang tidak perlu dijawab ke saya, tetapi menjadi pertanyaan perenungan bagi kita. Ketika seandainya kesempatan kita hanya tinggal besok, kira-kira hal baik apa yang kita pikir yang akan kita lakukan? Hal baik apa yang masih harus kita kerjakan sebelum the end? Sebelum berakhir perjalanan kita, sebelum selesai waktu kehidupan kita. Di minggu yang lalu ada 2 jemaat kita meninggal. Memang di usia yang sudah sangat tua. Yang di Mangkupalas 80-an kalau tidak salah. Yang di Bukuan, di Palaran itu ya mungkin di atas 50. Itu juga karena sakit lama. Mungkin kita bilang, apalagi teman-teman yang masih muda, mungkin bilang, Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta ajak kami untuk mikir mati. Enggak Pak Pendeta, masih jauh. Kami masih muda loh Pak Pendeta, masih belasan tahun, belum 20.
Pak Pendeta, sekolah belum selesai, kuliah belum selesai, kerja belum dapat juga, nikah juga belum Pak Pendeta. Enggak, masih panjang perjalanan kami. Tapi apa kata orang Toraja? Ya tuh mereka kematian, tak ana susi lelenganna putih. Kalau kami dari bawah putih. Tak ana susi lelenganna putih. Nah, kalau diterjemahkan secara sederhana ke bahasa Indonesia, kematian itu tidak seperti pisang yang nanti berdasarkan urutan tuanya baru ditebang, baru ditumbangkan untuk kemudian kita peram atau barangkali kita langsung konsumsi ketika memang sudah layak konsumsi. Hidup ini tidak kemudian nanti urutannya, oh ya yang tua banget deh Pak Pendeta, lalu kemudian nanti yang agak tua, lalu kemudian sedang-sedang tua, dan kemudian baru yang muda, bahkan muda banget. Ternyata tidak seperti itu. Orang Toraja sangat menyadari bahwa hidup ini akan berakhir dengan satu kematian, dan kematian itu nggak pandang bulu. Bukan ketika kita tua baru dia datang, bukan ketika kita sakit baru dia datang, tapi ia bisa datang kapanpun ketika memang waktunya sudah datang. Dan kalau sekali lagi kita dapat bocoran dari sorga, misal nih, berdasarkan data pembukuan para malaikat, kita hanya tinggal punya waktu 1 hari saja. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Biarlah kiranya ini menjadi perenungan penting bagi kita semuanya. Sekali lagi, saya ingin bilang bahwa itulah sebabnya saya sangat menikmati ketika diberikan kesempatan untuk pelayanan di ibadah penghiburan pada saat ada orang yang meninggal. Ya amit-amit, semoga bukan di internal kita. Ketika jemaat lain, gereja lain, jemaatnya ada yang meninggal begitu. Saya sangat menikmati. Karena dalam pemikiran sederhana saya, ini situasi yang sangat strategis untuk bicara tentang fakta kematian, bahwa ini sebagai sesuatu yang tidak terelakkan. Baik muda maupun tua, setengah muda atau setengah mateng, semuanya akan mati. Ya kan? Semua akan berakhir. Jadi terlalu penting kita diingatkan kembali, dan kesempatan untuk membawakan renungan pada saat-saat malam-malam penghiburan atau pada saat pelepasan jenazah itu menjadi satu kesempatan strategis untuk mengingatkan kita bahwa kita semuanya akan mati dan diperhadapkan dengan kematian. Ya. Saat ini kita datang tongkon ke orang. Saat ini kita datang menghadiri ibadah penghiburannya. Kita datang hadiri ibadah pemakamannya. Tetapi pada satu kali kelak, orang lain yang akan datang di ibadah penghiburan yang dilakukan di rumah kita. Orang lain yang akan datang di ibadah pelepasan jenazah dan pemakaman jenazah kita ketika Tuhan memanggil kita. Dan saya kira kita semua sepakat, saya tidak berlebihan ketika mengajak kita untuk berpikir dan merenungkan ketika Tuhan masih memberikan kepada kita hanya tinggal satu kesempatan, satu hari saja. Hal apa yang mungkin bisa kita lakukan? Hal baik apa yang kita pikir yang akan kita kerjakan, yang masih bisa kita lakukan? Beberapa catatan saya membaca ketika pertanyaan itu, saya googling. Mereka bilang, ya mereka akan panggil orang tua, mereka akan panggil istri, mereka akan panggil pasangannya, mereka akan panggil anak-anaknya kumpul, lalu kemudian dia meminta maaf dan membereskan hubungan serta memulihkan hal-hal yang pernah rusak sebelum Tuhan menjemput dirinya. Lalu segala sesuatunya ketika sudah selesai, dia merasa inilah waktunya. Dia menenangkan diri dalam kenikmatan yang sangat nyaman sebelum ia melepaskan nafas terakhirnya. Gitu. Hari ini saya terpanggil
mengawali tahun yang baru yang Tuhan beri ke kita. Kita masih berada di bulan pertama di tahun ini. Ya, sedikit lagi kita akan menyelesaikannya. Sedikit lagi kita akan menyelesaikan bulan ini dan akan masuk ke bulan kedua di tahun yang baru yang Tuhan beri. Tetapi misteri kematian merupakan pertanyaan besar yang kita tidak pernah tahu. Apa iya kita akan menyelesaikan satu bulan ini, atau kita diizinkan masuk di bulan kedua atau di bulan ketiga. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita paling tidak bersepakat dulu untuk, kalau Tuhan masih menghendaki kita untuk dapat menjalani tahun 2026 dan menyelesaikan tahun 2026 ini, apa yang harus kita kerjakan? Masih berpikir untuk hal-hal apa lagi begitu yang masih harus kita kerjakan dan kita selesaikan sebelum Tuhan menjemput kita. Bekerja selagi masih siang. Ini memang betul-betul idiom yang tidak berarti letterlek atau literal bahwa ya betul-betul siang begitu. Tapi ini bicara tentang ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, ketika Tuhan masih memberikan kepada kita waktu, mari kita bekerja sepanjang Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan terbaik untuk bekerja. Termasuk ketika Tuhan kasih kita kesehatan, termasuk ketika Tuhan kasih kita kesempatan untuk menduduki satu tanggung jawab tertentu, pelayanan tertentu, pekerjaan tertentu, dan kesempatan-kesempatan apapun itu menjadi waktu untuk berbuat dan melakukan maksimal di dalam pertolongan Tuhan. Mari kita melihat ayat ini. Bahwa ketika kita merenungkan ayat-ayat ini, jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi ketika kita bicara tentang bekerja selagi masih siang, mari kita memframe pandangan kita, mempola pandangan kita, ya, sebelum kita memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri ke kita. Di kesempatan terakhir, di last minute yang Tuhan beri ke kita, mari kita terus meyakinkan diri kita, menyadari bahwa hidup yang Tuhan beri adalah kesempatan di mana pekerjaan Allah senantiasa harusnya terwujud di dalam kita. Jangan sampai kemudian hari-hari yang kita jalani, waktu-waktu yang kita jalani tidak memberikan indikasi, tidak memberikan petunjuk, tidak menggambarkan bahwa sementara berlangsung pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, malah yang terjadi barangkali pekerjaan-pekerjaan dunia ini, pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, pekerjaan-pekerjaan kedagingan yang berlangsung, yang mengisi waktu-waktu kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita dengan sebuah pesan penting. Mari kita mengisi waktu yang Tuhan beri. Kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, isi dengan pekerjaan-pekerjaan Allah yang senantiasa terwujud nyata dalam kehidupan yang kita jalani. Ketika kita bicara tentang bagaimana kita mewujudkan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita, ini kan persoalannya adalah ketika ada satu orang buta sejak lahir, yang berdasarkan ayat yang kita baca mulai dari ayat yang pertama. Di situ ada diskusi antara Tuhan Yesus dan muridnya tentang, Tuhan, siapa yang dosa? Orang itu kah yang dosa? Atau bapaknya kah yang dosa? Mamanya kah yang dosa? Sehingga ia buta dari lahirnya. Gitu. Manusia selalu berkutat pada persoalan yang bukan substansional, bukan inti, tetapi pada persoalan-persoalan sekunder, pada persoalan-persoalan yang kulit-kulitnya saja. Ya. Jadi saya mencoba membayangkan keadaannya waktu itu. Mungkin Tuhan Yesus melihat terlalu lama, memperhatikan terlalu lama, sehingga kemudian murid-muridnya melirik ke Tuhan Yesus dan melihat, kenapa Tuhan Yesus harus memperhatikan orang yang buta ini?
Lalu mereka mencari data tentang siapa orang buta ini. Ternyata orang buta ini buta sejak lahir. Datanglah kemudian para muridnya bilang, Tuhan, siapa di antara mereka yang berdosa? Kenapa orang ini lahir dengan kondisi buta seperti itu, Tuhan Yesus? Tuhan bilang begini, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kebutaan sejak lahir yang dialami si buta ini memberi kepada kita satu statement yang luar biasa dari Tuhan Yesus, bahwa kebutaan orang ini adalah kebutaan yang terjadi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pertanyaannya adalah, siapapun kita, dalam keadaan apapun kita, apakah hidup kita sadari bahwa kita adalah wadah demonstrasi, wadah pendemonstrasian pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita, atau hidup kita hanya sekedar wadah di mana nafsu, kedagingan, keduniawian, dan segala macam pekerjaan-pekerjaan duniawi yang memenuhi kehidupan kita. Hari ini harusnya kita berpikir hal yang sama seperti Tuhan Yesus melihat orang buta ini. Bahwa orang buta sejak lahir ini adalah orang buta yang karena alasan tertentu Tuhan sengaja menjadikan dia buta sejak lahirnya. Jadi sejak dia lahir, sejak dia keluar dari kandungan ibunya, dia belum pernah melihat seperti apa indahnya dunia ini. Dan ternyata di sana Tuhan menegaskan tujuan besar Tuhan, maksud terang Tuhan di sana. Ia sengaja melakukan itu. Ia punya rencana dan agenda-agenda penting terkait dengan kebutaan orang ini, bahwa supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam kehidupan orang ini. Dan ternyata kebutaannya itu menjadi kesempatan untuk ia mendapatkan pengalaman keselamatan. Ayat 38, kita lihat yuk. Ayat 38. Mana tadi? Yohanes 9 ayat 38. Katanya, saya mulai dari ayat yang ke 36. 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud. Ini satu bentuk pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang sangat unik. Pengalaman keselamatan orang memang beda-beda. Perjumpaan kita dengan Kristus, perjumpaan kita dengan keselamatan, bagaimana kita mendengar berita Injil dan bagaimana kita merespon berita itu dan membuka hati untuk percaya kepada Tuhan, punya pengalaman yang sangat berbeda-beda untuk masing-masing kita. Tetapi bahwa orang buta ini, titik pengalaman butanya itu menjadi kesempatan di mana, menjadi momen di mana ia bertemu dan berjumpa dengan anak manusia yang telah menyelamatkannya, yang telah menyembuhkannya, yang telah bercakap-cakap dengannya pada waktu itu. Sehingga kemudian dia berespon, aku percaya. Dan ia pun menyembah anak manusia itu. Saya tidak tahu pengalaman keselamatan, pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan seperti apa. Tapi paling tidak hari ini ketika Tuhan masih mengizinkan kita berada di rumahnya, itu menjadi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Itu menjadi pengalaman bertemu dengan Tuhan yang harusnya ketika kita menjalani ibadah kita, kita tidak bertemu dengan manusia manapun dengan segala bentuknya yang terkait dengan sakit hati kita,
yang terkait dengan kebencian kita, yang terkait dengan dendam kita, yang terkait dengan segala bentuk interaksi di masa lampau kita tentang siapapun ketika kita berjumpa di ibadah kita. Tapi harusnya kita hanya berjumpa dengan Dia, Tuhan yang kita sembah dan yang kita muliakan di sepanjang kehidupan kita. Di setiap kesempatan yang Tuhan beri. Saya tidak tahu apakah kemudian kita semuanya sama begitu. Oh ya Pak Pendeta, saya berangkat kerja biasa-biasa, saya berangkat gereja biasa-biasa aja seperti yang lalu-lalu lah, minggu-minggu kemarin begitu. Saya ya mandi, persiapan, berangkat, lolos, enggak ada masalah di jalan Pak Pendeta. Lancar semuanya. Tapi ada orang-orang dengan pengalaman yang luar biasa. Yang hanya untuk bergereja itu menjalani proses perjuangan yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian ia menjalaninya dengan satu kerinduan bertemu dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita saat ini, itu sebagai bentuk keunikan kita untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan Tuhan, Sang Penyelamat kita. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Tuhan. Selanjutnya terkait dengan seperti apa orang buta ini memahami kehidupan yang Tuhan beri kepadanya sebagai bentuk bahwa Tuhan sementara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan indah dalam kehidupannya. Mari kita lihat. Yang kedua, menjadi sarana pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi orang buta ini Tuhan Yesus bilang menjadi kesempatan di mana Tuhan menyatakan pekerjaannya. Mari, ketika saya merenungkan bagian ini saya kemudian membayangkan kitab Kejadian untuk pasal yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana ada pernyataan seorang Yusuf ya. Ayo kita lihat dulu ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Next, 7. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Bapak Ibu bisa melihat korelasi hubungan antara peristiwa Yusuf dengan orang buta yang dinyatakan bahwa kebutaannya menjadi sarana pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Yusuf bukan tokoh utama. Yusuf ternyata hanya sebagai sarana dari sebuah misi Tuhan untuk penyelamatan keturunan Yakub. Yang kalau kita bicara fokus dari keturunan Yakub yang mana? Untuk pemeliharaan Yehuda, sehingga lewat garis keturunan Yehuda kemudian lahirlah Yesus sebagai juru selamat dunia ini. Coba bayangkan, anak-anak Yakub yang kemudian terancam mati karena kelaparan di Mesir, di seluruh wilayah kekuasaan Mesir ketika itu. Terancam mati. Tetapi ada skenario cerita yang luar biasa, Tuhan buat sangat indah. Mulai dari kecemburuan saudara-saudara Yusuf yang melihat Yusuf mendapat kasih yang luar biasa spesial dari bapaknya. Mereka cemburu. Lalu kemudian karena kecemburuannya yang buta itu, kemudian mereka menista seorang Yusuf, menghajarnya, membuangnya ke sumur, lalu kemudian mengambil darah domba, melumuri dengan darah baju yang dibuat oleh ayahnya itu. Lalu apa yang terjadi? Berita ini sampai kepada Yakub, anakmu sudah mati begitu. Coba di posisi Yusuf. Dia sebagai orang yang punya alasan untuk bersedih. Dia harusnya punya alasan untuk marah ke saudaranya. Dia harusnya punya alasan untuk komplain kepada saudaranya. Dia juga harusnya punya alasan untuk marah ke Tuhan. Kenapa Tuhan buat skenario seperti ini?
yang ternyata bukan tujuannya untuk dirinya, tapi tujuan Tuhan untuk memelihara seorang Yehuda supaya dari keturunan Yehuda lahir Kristus, penyelamat dunia ini. Ini yang disebut dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan jaga, yang Tuhan pelihara dalam kehidupan seorang buta ini. Yang sekaligus juga sama, Tuhan jaga pekerjaan-pekerjaannya melalui kehidupan seorang Yusuf, sehingga terpelihara satu generasi, satu keluarga untuk melahirkan Kristus ke dalam dunia ini. Berapa banyak kita harus komplain dengan segala ketidaknyamanan yang kita alami dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita harus merasa, Tuhan, saya nggak setuju, saya nggak terima. Nggak bisa Tuhan, saya merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Ketika Tuhan sementara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan indahnya dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu seberapa banyak di antara kita yang yang menyadari bahwa ini proses yang memang Tuhan sengaja buat dalam kehidupan saya. Saya hanya sarana, saya hanya alat, saya hanya sebagai pemain figuran di film yang Tuhan buat untuk mencapai tujuan-tujuan dan goal-goalnya Tuhan. Yusuf bukan inti dari cerita itu. Dia bukan subjek dari cerita itu. Dia bukan tokoh utama dari cerita penyelamatan manusia. Tapi dia hanya sebagai figuran dari sebuah peran yang berat, yang ketika kita tanya siapapun, mereka akan merasa berat untuk menjalaninya. Yusuf seperti itu. Dia manusia biasa yang juga nyadar bahwa ini peran yang sangat berat yang harus ia jalani. Menjadi orang yang harus ditolak oleh saudara, menjadi orang yang harus dihajar oleh saudara, dijual oleh saudara, diperlakukan sangat tidak nyaman ketika berada di Mesir, mendapat fitnah. Lalu kemudian akhirnya Tuhan menuntun dia sampai menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kadang kan kita penggal ceritanya. Kita hanya melihat Yusuf sebagai orang kedua di Mesir. Tapi kita abai kepada proses penting yang berat yang Yusuf juga jalani dengan sangat luar biasa beratnya. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan hidup yang kita jalani. Kiranya kita semuanya menyadari bahwa hidup yang kita jalani ini hanya sarana pekerjaan Tuhan. Kita hanya alat supaya Tuhan mencapai tiap tujuan-tujuannya dalam kehidupan ini. Yang persoalan adalah ketika kita gagal mempersiapkan diri kita untuk Tuhan pakai supaya menjadi sarana dan alat Tuhan untuk mencapai tiap tujuan-tujuannya. Akhirnya kita merasa, Tuhan saya nggak mau lagi deh. Kita kibarkan bendera putih, kita bilang nggak lagi. Saya nggak mau main. Gitu. Saya udah sakit. Saya nggak mau ikut lagi. Saya udah sakit. Saya nggak mau deh. Nggak kuat saya. Yusuf menjalani sampai ketika ia bisa melindungi, menjadi sarana pemeliharaan saudara-saudaranya dalam masa-masa kesulitan itu. Oh, itu hal yang luar biasa Bapak, Bu. Kita punya kebesaran hati, kebesaran jiwa, seperti seorang Yusuf yang menyadari bahwa Tuhan sementara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan demi mencapai tujuan-tujuan besarnya. Ia menggunakan kita sebagai sarana pekerjaan yang ia mau capai. Terkait dengan itu, yang ketiga, yang terakhir, ayat 17, menjadi media kesaksian. Jadi bahwa ternyata hidup kita ini harusnya kita sadari pekerjaan Tuhan yang sementara berlangsung di kehidupan kita adalah menjadikan kita sebagai dampak baik, menjadikan kita sebagai sarana baik, menjadikan kita sebagai kesaksian terbaik bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Tapi bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita telah menjadi kesaksian atau jangan-jangan kita menjadi cerita yang tidak baik di luar sana?
Teman di kantor, nah pok ada datang kami lubang mau tuh ketuanta. Teman di kampus, aduh, tidak ada lagi yang cerita baik tentang diri kita, hidup kita. Tetangga kita, aduh, semuanya cerita tidak baik tentang kita. Para tuh, dan aku, labirannya seseorang ben daripada tau mira, gitu. Kasek, kancing. Ya. Matur bang, lendu itu, wah, bang rena kuah, Pak permisi, Bu permisi. Kita menjadi orang yang tidak berdampak, tidak memberikan kesaksian. Kita tidak menjadi sarana pelayanan supaya orang lain diberkati. Tuhan dimuliakan karena hidup kita yang setia. Di antara orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengenal Tuhan itu. Pekerjaan Tuhan yang sementara berlangsung dalam kehidupan kita adalah Dia mau supaya kita berdampak bagi orang lain. Dia mau supaya kita dapat memberkati orang lain. Kita baca Roma 8 ayat yang ke-28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah baca dalam hati ya. Oke. Nah, sekarang ajakannya adalah membaca dengan suara keras. Oke ya. Tadi dalam hati kan? Oke, sekarang dengan suara keras. 2, 3. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Keadaan apapun, kondisi apapun, Allah bekerja di sana. Untuk tujuan apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jelas. Segala sesuatu itu meliputi keadaan tidak baik. Bukan hanya tentang kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum bahagia, kita bisa happy, kita melimpah, kita berkecukupan, kita kuat dan sehat. Tapi segala keadaan yang dibicarakan di sana, segala sesuatu yang dibicarakan di sana, keadaan buruk. Yang juga keadaan buruk. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Baik bagi kita, juga bagi orang lain yang berada di sekitar kita. Karena kita terpanggil untuk suatu rencana yang sesuai dengan rencana Allah. Karena itu mari kita buat pernyataan penting dalam kehidupan kita, di hati kita. Bahwa hari yang Tuhan berikan kepada kita di tahun yang baru ini akan menjadi hari di mana pekerjaan-pekerjaan Tuhan dikerjakan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan dilakukan. Tujuan-tujuan Tuhan berproses dalam kehidupan kita. Meski barangkali kita seperti menjadi orang yang buta sejak lahir, yang berada dalam keterbatasan, yang berada dalam ketidaknyamanan, tetapi itu membuat pekerjaan-pekerjaan Tuhan berlangsung, berproses sampai kepada Tuhan mencapai tiap tujuan dan cita-citanya. Hal yang kedua. Next, tugas kita dalam hidup yang Tuhan beri adalah mengerjakan pekerjaan Allah. Saya baca bagi kita ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Apa yang terjadi dengan speaker ini? Oke. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Hal penting pertama dari ayat ini, Tuhanlah inisiator. Ia yang menginisiasi, Ia yang memprakarsai, Dia mengutus kita, Dia yang menempatkan kita pada posisi di mana kita berada pada hari ini dalam rangka Tuhan mengerjakan agendanya, pekerjaan-pekerjaannya dalam kehidupan kita.
Mulai dari kita lahir di keluarga yang mana, Tuhan yang utus di sana, Tuhan yang taruh kita. Mulai dari kita bersekolah di mana, siapa teman-teman kita, Tuhan yang sengaja taruh kita di sana. Mulai ketika kita bekerja, Tuhan taruh kita di perusahaan mana, instansi mana, pada jabatan apa, Tuhan yang sengaja taruh kita di sana, yang sengaja tempatkan kita di sana untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ketika kita bicara pelayanan, ketika kita menjadi bagian dari kepengurusan persekutuan Inta Gerejawi, Tuhanlah yang taruh kita di sana, Tuhanlah yang utus kita di sana, Tuhan yang tempatkan kita di sana untuk mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dan agenda-agenda Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam tanggung jawab Penatua Diaken, Tuhanlah yang menginisiasi, Tuhanlah yang mengutus kita dan menaruh kita di sana, sehingga kita berproses untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami para pendeta, Tuhan yang telah mengutus, Tuhan yang telah menaruh dan menempatkan di sana untuk mencapai agenda-agenda Tuhan. Dan satu penegasan penting yang perlu menjadi awasan bagi kita, bahwa masa kerja itu terbatas, sangat limited. Hanya saat siang, akan datang malam, dan kita tidak bisa lagi bekerja. Itulah betapa pentingnya saya mengajak kita untuk memikirkan retorika pertanyaan tadi. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan untuk waktu yang sangat singkat, Tuhan masih kasih kesempatan untuk waktu yang enggak panjang lagi. Mari kita menyadari bahwa waktu ini sangat terbatas. Syukur-syukur kalau kita bisa menyelesaikan tahun 2026. Kalau tidak, apakah ketika Tuhan panggil kita, kita punya sejumlah catatan penting pelayanan kita, catatan penting keterlibatan kita untuk dipertanggungjawabkan ketika Tuhan kemudian datang dan menanyakan kepada kita untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri, apa yang telah kita lakukan di waktu-waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sangat menyadari bahwa Tuhan punya agenda besar untuk Tuhan dipermuliakan di semua kehidupan yang kami jalani. Dan kalau kami menjadi bagian dari perjalanan itu, untuk menjadi bagian dari proses Tuhan untuk mencapai tiap agenda Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan, biarlah kiranya kami secara bertanggung jawab dapat memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan beri, baik kami sebagai orang muda, atau kami sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, ketika kami di kapasitas apapun, kami dapat mempertanggungjawabkannya. Di kesempatan yang Tuhan beri, kami dapat maksimal dan maksimal di dalam semua kesempatan untuk terlibat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ini doa kami bersama, Bapa, tuntun kami dan sertai kami. Biarlah kiranya Tuhan jagai kami di dalam kasih karunia-Mu untuk tidak kemudian lepas dari agenda Tuhan. Kami berada di koridor Tuhan, di jalan Tuhan, di alurnya Tuhan. Kami berproses di sana untuk mencapai tiap tujuan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin atas kebenaran firman Tuhan, kita diberkati melalui firman-Nya. Kita mempersiapkan persembahan kita untuk pengenalan tangguh ungu kolekte dan perpuluhan, tangguh hijau kas gereja. Yang bertugas membawa tangguh ungu Penatua Deborah,
Diaken Agustina, dan Diaken Sarmi Bunga. Untuk Tangguh Hijau, Bapak Yohanes Karimba, Bapak Joni Kulu, dan Bapak Gusni Mangati. Pada yang bertugas dipersilakan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 285, Api Maha Tuhan. Terang dan kuatku, berikanlah apimu, naik masuk dalam hatiku, berikanlah apimu, bersihkan yang ku amati, supaya hati yang bersih menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Hai, jika hilang harapmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Segala biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah dia beri apinya. Tak jadi barang kerjanya kalau tak apinya. Segala barang yang fana dimenang apinya. Dan jangan barang yang lekat binasa hanya perak emas, sampai agar jadikan terkena apinya. Yesus terang dan kuatku, berikanlah apinya. Masuk dalam hatiku, berikanlah apimu, bersihkan daku almasih, supaya Doa persembahan oleh CP Junta Kusip. menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang begitu mengasihi sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan, bersyukur untuk waktu indah yang Tuhan beri. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui penyembahan kami, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami telah menikmati berkat rohani melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati firman-Mu, mengambil bagian dalam kehidupan kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami sebagai umat Tuhan untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam setiap kesempatan yang Tuhan masih beri dalam sepanjang kehidupan kami. Memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan kembalikan kekuatan, Tuhan terus pakai menjadi alat Tuhan di dalam mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, memberikan korban syukur kami melalui persembahan kami pada saat ini sebagai tanda ucapan syukur kami atas setiap berkat yang Tuhan beri dalam sepanjang kehidupan kami. Memberkati persembahan ini boleh dipakai dalam ladang pekerjaan Tuhan. Memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberi apa yang sisa pada kami. Tuhan terus menolong kami untuk kami terus pakai memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Memberkati setiap umat Tuhan yang telah mengangkat pelayanan. Kiranya Tuhan terus menjadi
kan Allah Tuhan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan bagi jemaat Tuhan, bersyukur bersama dengan Saudara Edward. Beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan menjalani perawatan di rumah sakit karena dalam keadaan yang sakit. Terima kasih Tuhan telah menuntun boleh keluar. Kiranya dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan yang pulihkan secara sempurna, Tuhan tolong di dalam menjalani setiap aktivitas, sehingga Tuhan yang akan memulihkan secara sempurna. Terima kasih Tuhan, kelanjutan ibadah kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan naikkan pujian Engkau Alasanku Hidup. Doa berkat sebentar oleh Bapak Pendeta Yerahmel Bulung STH. Hidupkanlah anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Tuhan, ini pernyataan kami bersama. Pegang tangan kami, tuntun kami menjalani hari-hari kehidupan kami, sehingga tergenapi tiap rencana Tuhan, terlaksana tiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Semua agenda Tuhan yang melibatkan kehidupan kami dapat berlangsung karena kami anak-anak-Mu, dapat memberi diri untuk menerima semua proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami bersama. Pegang tangan kami, tuntun kami Bapa. Pegang tangan anak kekasih Owen, jamah sembuhkan, pulihkan dari demam yang diderita. Papa Atali pulang ke Rontopulung, Tuhan jaga dan peliharakan setiap jemaat-Mu. Engkau berkati sehingga terpelihara sempurna dalam kemurahan Tuhan di semua rencana kerja, rencana kegiatan-kegiatan, di apapun yang dilakukan. Nama Tuhan senantiasa ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan.
Tuntun kami sepanjang waktu-waktu kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya setiap kami Bapa terus terpelihara dalam kasih karunia-Mu. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan penyertaan dalam Kristus Yesus, janji penghiburan Allah Roh Kudus akan mengawali perjalanan kamu sekalian sejak hari ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, menyambut saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan berita gereja yang akan disampaikan oleh majelis gereja. Shalom. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini atas pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi kita dalam menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah penyembahan kita pada hari ini. Kita diberkati di dalam menjalani kehidupan kita ke depan, bisa memaksimalkan waktu yang Tuhan beri untuk tetap setia melayani Tuhan, mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan terima kasih atas kehadiran dan ketenangan kita bersama pada hari ini di dalam persekutuan kita. Dan kiranya Tuhan memberkati kita, dan bagi Bapak Ibu yang baru kali ini hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya di lain waktu dapat hadir bersama-sama dalam persekutuan menyembah muliakan nama Tuhan di tempat ini. Jika ada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru kali ini, dipersilakan berdiri. Tidak ada? Ya. Ya, berikut kami akan menyampaikan jadwal pelayanan dalam sepekan ke depan. Pada hari Jumat tanggal 5 atau tanggal berapa? 5 Februari. Ya, di bawah tanggal 5 ya. Tanggal 30 ya? Iya. Soalnya mata sudah. Iya. Ya, hari Jumat ibadah doa tanggal 30 Januari, ibadah doa sekolah minggu dimulai jam 7 atau jam 17.00 atau jam 5. Kemudian ibadah doa jemaat dimulai pukul 19.00 atau jam 7 malam. Kemudian di hari Minggu tanggal 1 Februari ibadah sekolah minggu seperti biasa 7.30 dan ibadah dewasa pada jam 9 pagi. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu, majelis gereja dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati kepada Ibu Kristina Padang pada tanggal 12 Januari, Ibu Maria Parenta tanggal 19 Januari, Anakda Aegia Giovanno Tulak Palinggi pada tanggal 20 Januari, kemudian anak Atalia Gisela Padang pada tanggal 21 Januari dan Bapak Sabu Joni Kulu pada tanggal 23 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian pada hari ini habis ibadah ada rapat PKP dan PKW. Diharapkan kepada setiap anggota PKP dan PKW untuk bisa tinggal untuk kita duduk bersama dalam membicarakan agenda pelayanan kita dalam setahun ke depan. Kemudian di tanggal 7 Februari akan diadakan sidang majelis jemaat di tempat ini dan diharapkan kepada PIG yang belum rapat, ya mungkin sekolah minggu atau pemuda yang belum rapat. Sekolah minggu sudah ya? Oh ya, berarti tinggal pemuda. Ya, diharapkan supaya sebelum tanggal 7 Februari pemuda sudah bisa rapat. Kemudian di tanggal 11 Februari ada sidang
majelis klasis akan diadakan di Mangkupalas. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ada tambahankah? Pas ya, ya semua pas. Makasih, Tuhan memberkati bagi kita semua. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita akan keluar dari ruangan ini, akan bersalam-salaman satu dengan yang lain. Kita naikkan pujian Kau Tuhan yang benar. Kota bentengku, tak aku ragu, kau kecamatanku dan kau yang membela